Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Puspa Garden. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu tanaman hias anthurium. Ini adalah Anthurium arrau, atau orang kita itu biasa menyebutnya dengan Anthurium bintang kejora. Nah, seperti apa sih lebih jelasnya lagi tentang Anthurium bintang kejora ini? Karakteristiknya, perawatannya, media tanamnya, pupuknya, dan juga cara perbanyakannya. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk karakteristiknya itu. Jadi dia itu mempunyai daun yang seperti ini sobat ya. Itu seperti segitiga, membentuk segitiga seperti ini kalau dibuka tuh. Dan daunnya ini berwarna hijau gelap ya sobat ya. Seperti ini, hijau gelap. Warna tulang daunnya juga lumayan gelap tapi agak pudar sedikit sobat ya. Agak lebih terang sedikit nih kelihatan di bagian tengahnya itu. Ini seperti ini. Kemudian ini bagian bawah daunnya. Tulang daun bagian bawahnya itu warnanya sama ya sobat ya, seperti warna daunnya seperti ini. Ini serat-serat daunnya. Ini bagian atasnya serat-seratnya seperti ini ya sobat ya tuh. Dan daunnya ini lumayan agak tebal sobat ya, dia tuh kaku tuh seperti ini. Agak kaku dia, tapi tidak terlalu tebal banget. Tidak setebal jemani maksudnya. Nah, untuk Anthurium bintang kejora itu dia termasuk jenis Anthurium yang mempunyai tangkai atau stang panjangnya sobat ya, seperti ini nih. Ini dia itu tangkainya panjang seperti ini. Warnanya itu kehitamannya sobat ya, seperti ini nih. Ini seperti ini, warnanya agak kehitaman dia. Kalau yang muda itu lumayan hitam sekali sobat ya untuk tangkainya itu. Kalau sudah agak tua dia warnanya hitam ke hijau-hijauan seperti ini. Nah, dia juga ada yang jenis tangkai pendek ya sobat ya. Jadi Anthurium bintang kejora tangkai pendek juga ada. Tapi sependek-pendeknya itu nggak sampai pendek banget, nggak sampai sependek Anthurium jemani seperti ini. Dia paling pendeknya itu setengah dari ini pendeknya itu. Jadi dia itu lebih kompak atau lebih roset lah untuk bentuknya itu. Nah, ini warna tulang daun bagian bawahnya sampai sini sobat ya nih. Sampai tangkai sini kemudian berubah menjadi kehitaman seperti ini. Nah, dia itu bagian bawah daunnya lancip ya sobatnya, seperti ini tuh. Runcing atau lancip, tajam seperti ini. Dan dia itu biasanya bagian ujungnya ini menghadap ke atas. Ini seperti ini nih. Dia menghadap ke atas seperti ini tuh. Ini menghadap ke atas. Tuh, ini juga menghadap ke atas ya sobat ya tuh. Di bagian runcingnya itu menghadap ke atas seperti ini. Nah, untuk akarnya itu seperti ini sobat ya tuh. Ini akarnya seperti ini. Kemudian untuk bintang kejora yang masih kecil itu seperti ini sobat, ini daunnya nih. Ini yang masih kecil seperti ini dari potong bonggol tuh. Dari bonggol keluar tunas seperti ini. Kemudian yang agak besarnya lagi ini nih. Ini seperti segitiga. Ini kemudian yang lebih besar lagi ini. Kemudian segini, segini, dan lama-kelamaan sebesar ini nih. Dan dia itu nggak bisa besar sekali sobat ya, jadi dia itu nggak sebesar Anthurium corong. Jadi kalau Anthurium corong itu seperti itu ya sobat ya. Perbedaannya itu sudah pernah kita bahas ya sobat ya, untuk perbedaan Anthurium corong dan Anthurium bintang kejora. Nanti kalau sobat ingin menontonnya mungkin kami lampirkan tautannya di akhir video ini. Jadi kalau Anthurium corong itu seperti ini sobat itu serat-seratnya. Dan dia bisa lebih besar lagi, untuk daunnya itu bisa lebih besar dari ini. Dan untuk tangkai daunnya itu warnanya hijau seperti ini tuh. Jadi kalau Anthurium bintang kejora itu paling besar itu mana ya, nanti kita lihat yang lebih besar lagi. Di sini yang paling besar ya sobat ya. Nah, ini sobat ya, untuk Anthurium bintang kejora yang paling besar di sini tuh segini nih. Jadi ini udah bertahun-tahun dia paling besar itu cuman segini, nggak bisa lebih besar lagi kalau di sini ya sobat ya. Ini warna daun mudanya dia itu warnanya hijau seperti ini. Masih hijau muda ya sobat tuh, seperti ini. Nah, ini daun yang baru keluar ya sobat ya. Ini baru keluar daunnya tuh, warna hijau seperti ini nih. Tangkainya warnanya coklat seperti ini tuh. Dan ini tongkolnya seperti ini nih, atau spadiknya. Nah, si Anthurium bintang kejora ini termasuk jenis Anthurium yang hybrid ya sobat ya, atau silangan. Jadi dia itu bukan spesies atau bukan asli dari alam. Jadi sudah hasil silangan.
Tapi kurang tahu juga sobat ya untuk silangannya itu antara anthurium apa dengan apa. Jadi dia itu jadinya anthurium bintang kejora seperti ini. Nah, kemudian untuk perawatan anthurium bintang kejora itu sama seperti anthurium pada umumnya sobat ya. Jadi dia itu diletakkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung, bisa di bawah naungan paranet atau di bawah pohon yang agak teduh, bisa juga di teras rumah yang agak teduh. Jadi yang penting itu jangan terkena sinar matahari langsung, tapi dia tetap butuh cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Nah, jadi kalau sepengalaman saya itu dia itu lumayan tahan bantingnya sobat ya, dia itu lebih kuat jika dibandingkan dengan anthurium corong kalau sepengalaman saya memeliharanya itu. Kemudian untuk media tanamnya, kalau media tanam itu saya biasa menggunakan campuran dari sekam bakar, ada sekam mentah, ada pupuk kandangnya juga, ada pakisnya. Bisa juga diganti dengan kompos ya sobat ya untuk pupuk kandangnya itu. Seperti ini, untuk perbandingannya itu sekam bakarnya 1, sekam mentahnya 2, pakisnya 1, pupuk kandang atau komposnya 1. Jadi kalau sepengalaman saya untuk anthurium itu semakin banyak pakis, dia itu lebih bagus ya sobat ya untuk media tanamnya itu. Dan tentunya media tanam itu bisa disesuaikan sobat ya, disesuaikan dengan media tanam yang sobat miliki aja atau media tanam yang mudah ditemui di tempat sobat. Yang penting itu dia media tanamnya poros, tidak terlalu menyimpan banyak air. Kemudian untuk penyiramannya itu dengan media tanam yang saya gunakan ini, itu biasanya sekitar seminggu 2 kali sampai seminggu 3 kali lah kalau nggak kena hujan itu. Jadi kalau hujan jangan disiram. Jadi untuk lebih amannya lagi sobat bisa mengecek dulu media tanamnya. Jadi kalau sudah kering bisa sobat lakukan penyiraman, dan kalau masih basah jangan disiram dulu karena takutnya nanti gampang busuk si akarnya itu. Kemudian untuk pupuk dari anthurium itu saya bisa menggunakan pupuk NPK sobat ya. Sobat bisa menggunakan pupuk NPK aja, pakai NPK yang seimbang aja. Kalau di Decaster atau Osmocote itu ada Osmocote 13-13-13 atau 14-14-14. Atau kalau sobat mau pakai pupuk semprot itu bisa di pupuk Growmore, ada pupuk Growmore yang 20-20-20, Growmore seimbang. Nah kalau Osmocote itu seperti ini sobat ya nih. Ini yang 13-13-13, dia itu bentuknya butiran seperti ini, berwarna kuning. Ini tinggal ditabur aja di atas media tanamnya, atau bisa juga ditugal, dibuat lubang di media tanamnya, kemudian dimasukkan ke lubang itu dan ditutup dengan media tanam. Jadi kalau untuk pupuk Osmocote itu sekali pupuk bisa untuk sekitar 3 bulan ya sobat ya. Kalau pupuk yang disemprot itu, kalau Growmore itu sekitar seminggu sekali. Jadi kalau pupuk itu juga menyesuaikan sobat ya, sobat gunakan aja pupuk yang sobat miliki atau yang mudah ditemui di tempat sobat. Selanjutnya untuk perbanyakan dari anthurium bintang kejora itu bisa dengan beberapa cara sobat ya. Bisa dari biji, bisa juga dari potong bonggol atau dari pemisahan anakan. Nah, jadi kalau dari biji itu nanti dia kalau sudah besar kan akan menghasilkan tongkol sobat ya seperti yang tadi itu. Nah kalau tongkolnya itu sudah besar dan terjadi penyerbukan, dia biasanya akan menjadi biji. Tongkolnya itu seperti ini nih, ini tongkol yang masih mudanya, warnanya hijau kecoklatan seperti ini. Hijau kehitaman maksudnya. Ini kalau yang tongkol gagal seperti ini sobat ya nih, ini gagal diserbuki jadi dia akan layu. Jadi kalau berhasil terserbuki, dia akan menjadi biji. Tapi kalau sepengalaman saya untuk anthurium bintang kejora itu agak susah sobat ya untuk jadi bijinya itu. Jadi kalau menurut saya itu lebih baik perbanyakannya itu dari potong bonggol. Nah, untuk cara menyilang anthurium sudah pernah kita bahas sobat ya di video yang lain. Jadi sobat bisa menyilang anthurium, misalnya anthurium bintang kejora dengan anthurium corong atau dengan anthurium ini Pedatora radiatum. Nanti akan kami lampirkan juga tautannya di akhir video ini kalau sobat ingin menontonnya. Nah, untuk cara yang selanjutnya itu bisa dengan cara pemotongan bonggol. Jadi kalau sudah besar seperti ini, bonggolnya panjang, ini bisa sobat potong aja di sini. Dan nanti bonggol bagian bawahnya itu akan mengeluarkan anakan baru seperti ini nih, atau tunas-tunas baru. Ini dia sudah keluar, ada 2 yang sudah agak besar. Ini masih ada 1 yang baru mau keluar. Nah, jadi jika sudah besar nantinya si anakannya ini bisa kita pisah sobat ya. Dan kalau sudah dipisah itu seperti ini nih. Ini sudah dipisah seperti ini. Jadi lebih cepat juga sobat ya kalau untuk perbanyakan dari bonggol itu. Dan untuk hasilnya itu biasanya akan seperti indukannya atau karakter anakannya itu akan seperti indukannya. Jadi kalau dari biji itu biasanya agak-agak beda ya sobat ya dengan karakter indukannya. Karena dia biasanya udah terserbuki dengan jenis anthurium lain. Nah untuk memperbanyak anthurium dengan cara pemotongan bonggol juga sudah pernah kita bahas di video yang lalu. Kalau sobat mau menontonnya juga bisa tonton aja di channel ini sobat ya, cari aja di channel ini cara memperbanyak anthurium. Atau nanti akan kami lampirkan juga tautannya di akhir video ini. Nah selanjutnya untuk harga dari anthurium bintang kejora itu relatif ya sobat ya. Jadi dia itu tergantung sobat membelinya di mana.
Jadi kalau sobat membelinya di toko-toko tanaman hias mungkin bisa lebih mahal jika dibandingkan jika sobat membelinya di petani-petani tanaman hias. Jadi kalau di petani itu biasanya lebih murah, apalagi kalau sobat membelinya itu dalam jumlah partai atau jumlah yang banyak. Nah, kalau untuk saat ini Anthurium bintang kejora itu harganya lebih mahal sobat ya jika dibandingkan dengan Anthurium corong. Jadi sobat jangan salah beli, takutnya ada penjual-penjual yang iseng yang bilang kalau Anthurium corong itu adalah Anthurium bintang kejora, karena harganya lumayan agak beda jauh ya sobat ya. Nah mungkin itu aja sobat ya untuk video kali ini tentang tanaman hias Anthurium bintang kejora ini atau Anthurium row ini. Dan jika di antara sobat ada yang ingin menanyakan, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar, atau sobat ingin menambahkan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi kita sharing-sharing aja di sini. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.